selamat bergabung teman-teman di Kasino Kabar Sini Sono. Halo, selamat bergabung teman-teman di Kasino Kabar Sini Sono. Hari ini hari Jumat ceria. Kita bukan kedatangan, nggak usah datang lagi sih. Emang udah jadi regular customer. Hari ini kita ngobrol peristiwa terkini ditemani oleh Della seperti biasa. Mari kita sambut. Oh, sambut. Nah, Del. Apa tuh, Kak? Kemarin kan kita di ngopi pertama kita ada ngobrol soal almarhum Eril. Ya, ternyata puji Tuhan, alhamdulillah Eril sudah ditemukan ya jenazahnya. Iya, puji Tuhan. Jadi syukurlah. Jadi keluarga juga lega dan konon katanya kan Eril ditemukan dengan keadaan yang utuh tanpa kekurangan satu apapun. Iya, puji Tuhan. Nah, syukurlah. Ya, tetap kami bagaimanapun turut berduka cita juga kepada keluarga Pak Ridwan Kamil dan juga seluruh warga Kota Bandung ya kehilangan putra terbaiknya. Nah, yang lagi rame, cuma ini kita harus hati-hati ngomongnya ya. Yang lagi rame adalah rendang babi. Oh, rendang babi. Rendang babi lagi rame di sosial media kita yang mungkin tahunya telat. Ya, tahunya telat sih, aku baru tahu juga kemarin. Tahunya telat. Ternyata rendang babi ini memang sudah tutup. Sudah lama usahanya gitu. Baru tiba-tiba mungkin ada yang ngelihat, wah apa nih gitu. Terus rame. Gitu. Tapi ya udahlah. Kita juga nggak berani komentar apa-apa ya, karena ribet ya. Iya. Yang pasti ya, janganlah. Kalau begitu-begitulah. Masih ada yang lebih inilah, enak lah makanan. Oke. Mana itu ya? Kalau dicari dia hilang. Oh, ini dia. Oh ya, lanjut ada kabar yang membuat saya sedih juga. Apa kok? Della, ternyata akhirnya Pak Presiden RI 1, Pak Jokowi mengumumkan hal yang membuat saya sedih. Akhirnya beliau turun tangan. Presiden Jokowi mengumumkan pembatalan rencana kenaikan tarif Candi Borobudur yang 750. Sudah kuduga tadi maksudnya ke situ. Ya, sedih ya saya ya. Pembatalan jadinya. Jadi dibatalin. Maksud saya ya udahlah tadi. Jadi nggak tahu gimana nanti. Cuma katanya pemerintah akan membatasi jumlah pengunjung yang naik ke atas candi. Bagi pengunjung yang naik ke atas candi diwajibkan menyewa jasa pemandu wisata dan menggunakan alas kaki khusus guna mencegah kerusakan candi. Oke lah. Ya mudah-mudahan kita harap sih kalau memang ada guide-nya ya betul-betul bisa tegas sama tamunya gitu. Jangan jadi guide yang ngalah gitu. Jangan yang gimana, dia juga harus bisa menghormati. Ini tempat suci sekali lagi ya. Ini tempat suci, bukan tempat untuk berrekreasi gitu. Jadi saya mohon secara pribadi lebih tegas nantinya. Oke. Apa lagi? Oh, ini juga yang lagi ngetren sekarang di sosial media adalah Thailand jadi negara pertama di Asia yang melegalkan ganja untuk makanan, minuman, dan pengobatan. Apa? Ganja? Iya, ganja. Astaga, kok bisa? Bisa. Karena mungkin apa ya? Tapi sebenarnya gini sih, ini kan bukan untuk konsumsi pribadi sampai kita high teler, enggak. Pemerintah Thailand memang tadi secara tegas bilang untuk makanan, minuman, dan pengobatan. Terutama sebenarnya untuk pengobatan. Karena bisa buat pengobatan itu? Emang dia ada banyak zat-zat di dalam si ganja ini memang untuk pengobatan bagus. Oh gitu. Nah, cuma memang harus terkontrol karena dokter-dokter di seluruh dunia, termasuk mungkin di Indonesia juga, itu memang kan ada meresepkan ini, cuma harus hati-hati, nggak boleh sembarangan gitu. Harus ada izin lah. Nah, terus udah gitu, yang soal nama-nama kemarin ya, nama anak-anak yang aneh-aneh, akhirnya Kemendagri sudah mengeluarkan katanya. Peraturan sudah. Oh, syukurlah. Ya, mudah-mudahan ya. Jadi nggak ada yang asal-asalan lagi yang ngasih nama anak. Karena sebenarnya anak itu kan adalah anugerah yang luar biasa. Nah, itu kan. Dari Tuhan. Jadi kita harus benar-benar kasih nama untuk dia ke depannya. Jadi kayak doa ya, Kak. Iya dong, doa dong. Masa kasih nama anak orang gila? Itu orang jelek. Orang jelek apa? Ngasih nama anak jelek. Iya. Kalau Apa? anak sultan, Pak. Hah? Nama saya anak sultan.
Anak sultan. Kalau beneran sultan bagus. Kalau orang miskin kasih nama anak sultan. Tahu diri lah. Tahu diri dong. Ya ampun. Ya. Penonton kita ini hari ini Iya. ini ya. Aktif ya, Bu? Aktif ya, Bun. ya. Kalau yang kemarin diem-diem kok. Laper. Kayaknya mesti ini ya, penonton bayaran. Jadi dia semangat kok. Penonton. Iya, dan juga ini juga ada info juga. Koruptor dana bansos COVID-19 Jepang ternyata ngumpet di Indonesia. Oh gitu? Iya, ternyata akhirnya sudah ditangkap. Bagus ini. Oh iya. Interpol kita jago deh. Tapi yang saya bingung kenapa kalau koruptor yang dari kita nggak bisa ditangkap-tangkap ya? nih di depan ada tukang ini nggak bakso pakai HT. Kijang atuh. Di sini Kijang 2. Gimana kabarnya? Belum, Pak, belum. Iya, saya bingung. Kalau orang luar negeri ke sini bisa langsung ketangkep. Kenapa orang kita yang si itu nggak bisa ketangkep-tangkep ya? Otaknya masih setengah. Iya, benar-benar. Ya mungkin emang belum dipertemukan kali. Tuhan belum mengizinkan dia ketangkep. Ya, mungkin itu. Ya, jadi itulah seputar info-info minggu ini ya, berarti. Kurang ada yang seru lagi sih ini. Kurang ya. Nah, kita hari ini selain kita ngobrolin info yang ada di sosial media juga kembali lagi gue membaca sebuah thread, sebuah postingan di sosial media. Apa tuh? Itu tentang harga teman. Pasti Harga Dela kan teman? pernah mengalami. Ya nggak, teman kita jualan gitu, terus kita kan kesian, oh udah beli dah gitu, ya bantu. Cuma ternyata ada beberapa orang yang kurang ajar gitu. Jadi ini ada postingan dari salah satu warganet, dia bilang begini, kalau sesuatu kemahalan buat lo, berarti lo bukan target marketnya. Iya benar. Jangan pernah minta harga teman. Lu nggak tahu latar belakang dia jualan buat apa. Nggak usah berisik breakdown harga bahan baku. Kalau lu tahu bahannya, bikin aja sendiri gitu. Jadi kan maksud dari postingan ini adalah ih Dela, kok lu jual basreng mahal banget? Basreng kan lu jual, misalnya lu jualnya 15.000 gitu. Ih, basreng kan biasa cuma 10.000. Udahlah, jual sama gue 12.000 deh. Gitu. Nah, itu yang bikin kita kesel. Nah, lu sering nggak mendapatkan kayak gitu? Kalau aku sih bukan mendapatkan gitu ya, karena posisinya waktu jualan baju juga nggak ada sih yang nawar-nawar, puji Tuhan. Cuman ada kayak misal aku beli ke temen, tapi kan aku sebenarnya kasihan sama cinci ini ya. Iya. Kita samarkan menjadi mawar namanya. Iya. Jadi ketika aku mau membeli barang dia karena aku kasihan, aku pesen 2 nih. Karena aku bilang Baju nih barangnya? bukan makanan. Oh, makanan. Oke. Dikasih 3, dikasih 4. Loh, Ci, kenapa banyak banget kataku? Ya lu kan bisa bagi-bagi. Ci, kalau aku lagi pengen berbagi, aku mau bagi. Tapi kalau lagi nggak mau berbagi kan, maksudnya jangan kayak gitu loh. Jangan tiap, memang aku beli dia buat pemasukan dia ada omset. Ya kan? Aku beli 1-2 kan udah alhamdulillah menurut dia kan. Udah puji Tuhan alhamdulillah gitu. Ini kayak memanfaatkan aku. Terus dia jual kue nastar juga kan. Kue nastar, kue lapis. Aku pesen 1, kue lapis dikirim 2. Udah ntar Monik ngutang aja katanya gitu kan. Lah, kok ngutang? Ah, ini aku seru nggak suka nih. Ini seru aku nih. bilang gini, aku nggak suka ngutang-ngutang. Aku bilang gitu kan. Nah, aku kalau beli nastar kan banyak. Biasa tuh aku beli 12 biji, 10 biji. Kadang aku buat bagi-bagi. Adalah kayak ke orang-orang yang biasanya suka aku kasih gitu kan. Misal aku pesen 10, dikirim 12. Aku nggak suka kue keju, stick keju, keju kastangel. Agak kurang suka kan, lebih suka nastar. Dikirim banyak. Kalau memang, maksudnya kalau lagi aku ada, karena aku waktu itu nggak mempermasalahkan itu, karena aku pikir, adalah rezeki aku bisa dapat lagi. Tapi kan begitu terus kok ngelunjak gitu kan. Loh kok kayak gitu, makanya puji Tuhannya waktu itu sempat berantem gara-garanya gini. Dia nelpon aku, lagi di mana? Lagi makan nasi tim, aku bilang. Oh gitu lu ya, nggak makan makanan gue. Baru sehari aku nggak makan makanan dia kan. Aku sampai bilang gini, kok kebaikan aku di salah arti kan ya. Aku dulu memang kok dimanfaatin gue ya kebaikan memang gue. dulu itu kan emang aku ya ada lumayan lah gitu kan. Dengan uang tuh lumayan aku dapat gitu. Jadi aku kadang
ngejor-ngejor aja gitu Iya, kalau iya, misalnya iya, ini iya, karena iya. sebenarnya kasihan. Iya, 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 Kok iya. lama-lama dimanfaatin. Ode aku tuh udah marah-marah kayak lu tuh berteman ya, kayak ode aku bisa ngeliat maksudnya ini teman nggak tulus lo sama lu. Udah nggak usah ditemenin lagi. Iya, Ini iya. orang nggak bener gitu. Iya, iya, Udah iya. mending nggak usah. Tapi kan aku bilang enggak lah deh, lo teman lama masuk kayak gitu. Sama teman yang satu lagi juga gitu sama sahabat aku. Cuman ode aku selalu marahin aku, tapi aku selalu berpositif thinking. Enggak lah deh, dia baik kok. Nah waktu itu pernah juga kejadiannya, aku kan kalau misalnya pergi nih, waktu itu sama Cici itu sama ode aku ajak Iya. pergi ke pasar pagi ceritanya. Pergi ke pasar pagi ceritanya, aku kan suka nanya, mau nggak cewipan? Ya. Aku beliin. Ya. Aku beliin. Kalau Cici mau beliin, aku nggak pernah ngebedain itu bukan saudara aku atau temen aku ngebedain, maksudnya sama. Iya. Sama-sama. Ya, gue pergi ya, gue pergi ngajak lu ya makan Pasti bareng. beli, beli. Ode aku beliin, dia aku beliin. Enggak katanya, sambil ngeliatin mata Ode katanya gitu. Tapi aku nggak ngeliat, karena kan aku orangnya tulus sebenarnya kayak Iya, iya, iya. udah gitu. Ketika itu dia mau bawaan belanjaan aku, dia pulang duluan. Jadi aku sama Ode aku belanja ke hari-hari, dibantuin tuh bawa barang-barang. Oke. Nah, sampai situ Ode ngeliat pas mau pulang, coipan gue mana ya? Hilang satu. Katanya. Oh, disensor ntar tuh ya. Kayaknya dia Kan nih tadi ngambil. Mawar bilangnya. Si Mawar, ya lupa. Dia yang ngambil. Nggak mungkin lah, dia orangnya nggak begitu. Masih loh aku begitu. Tapi aku iseng juga nih dalam hati, nanya. Ci, sorry, emang lu ambil cepan ya? Gitu kan. Iya, Monik, gue ambil. Tadi nggak mau bangke. Terus gue kayak, oh iya bener ya kata Ode gue. Nah, makanya mungkin setiap apapun dalam masalah dalam hidup kita tuh ada hikmahnya. Kayak berantem yang gara-gara gue makan nasi tim dia marah. Dari situ udah nggak kontak. Oh. Dan bukan gue yang, Dodi blokir gue. Gara-garanya sih ini, gue nitip handphone. Minta benerin sama dia. Kata gue kalau memang tidak suruh bayar lagi, gue nggak mau. Bayarin handphone udah dibenerin, pecah lagi. Maksudnya error. Kalau emang kan katanya garansi. Kan karena gue benerin. Gue bilang kalau emang enggak, kalau suruh bayar lagi gue nggak mau. Dia bilang, Cici udah bayar 300 loh katanya. Lah kan gue bilang jangan. Iya. Nah dari situ, lancang. pokoknya dari situ marah. Dari situ sama yang gue makan nasi tim. Jadi marah, dia blokir gue. Udah 3 kali. Terus gue sampai bilang, kok lu blokir gue gitu kan? Aku bilang gini, ya udah, gue nggak rugi kehilangan dia. Gue bersyukur. Dan sekarang deket pun gue bukan deket ya, suka pesen karena kasihan. Oh, sampai sekarang lu masih pesan sama dia? Enggak, Oh. 2 tahun, setahun lebih udah enggak. Akhirnya dia cerita, kayak ngechat gue di line. Papa Cici meninggal. Oh ya Ci, terus Papa Cici kan meninggal waktu COVID. Jadi kayak dibungkus-bungkus, katanya dia nggak terima. Terus gue bilang percaya aja pasti ada rencana Tuhan. Iya. Kita harus bisa, ya udahlah gitu kan. Kita harus bisa, apa ya, kadang ada kalanya kita harus menerima semuanya yang terjadi dalam hidup kita. Nggak boleh kita kekeh. Kalau kita kekeh ya semakin nggak dapat, semakin nggak bisa gitu. Iya, benar. Kayak ya udahlah gitu, kayak gitu kan. Nah makanya ya udah sampai sekarang nggak kontak lagi sama dia. Kayak gitu. Nah, ini suatu yang seru sebenarnya. Ini kecepatan kita ceritanya tadi. Ini harusnya pas di belakang, cuma nggak apa-apa. Jadi yang gue tangkap buat teman-teman kalau yang kurang begitu ini juga termasuk apa ya? Tadinya kan gue pengen bercerita kita sama teman nggak boleh begitu. Cuma ini adalah Emang kasus yang boleh, unik. nggak boleh. Ini beda yang unik. beda kasusnya Ini gue beda. seneng banget. Karena ini pembeli malah diinjek. Iya, jadi tadinya yang mau diangkat adalah kita harus membantu teman. Tapi ini teman sudah dibantu, malahan dia ngelunjak. Iya. Gitu. Ini pengalaman pribadi. Iya, ini bener-bener. seru banget. Bener. Ini ya mungkin apa ya? Ini mungkin 1001 jarang ya? gue dengar. 1001 mungkin ya. Unik ini. Jadi gue susah berkata-kata ya. Ini orang kayak gini sih aneh banget sih. Kita udah berbuat baik, malah kebaikan kita disalahartikan, dimanfaatin, bukan disalahartiin ya, dimanfaatin untuk dia promo dan untuk menjual makanannya lebih. Ya kan? Karena ada kata-kata kan, nggak apa-apa dia, lu ambil aja dulu. Lu ambil aja dulu, nanti bayarnya utang. gampang lah gitu. Gue orangnya gampang kepikiran gue. Iya, jadi kok gue mau baik sama lo nih, gue beli barang lo, gue nggak nawar pula, nggak apa, gue main Gue oke. nggak nawar lo, Iya. dia bilang sekian, gue bayar. Malah dia kayak neror terus. Nah, ini juga contoh nih ya buat teman-teman yang lain. Kalau jualan, Anda jualan, teman Anda bantu, jangan tiap hari ditanya juga. Iya. Ini satu tips untuk ini juga nih ya. Jadi kita kayak kontrak ya, Iya, jadi sistem kontrak. gue jadi kayak ini ya, kayak apa namanya? Kebiasaan. Kayak ada utang gua sama lu. Makan tiap hari loh. Iya, jadi kayak
kok lu nggak pesen lagi? Kok lu pesennya sama orang lain? Kok nggak ini? Kok nggak itu? Gue Ini kayak gua termasuk nggak kurang enak ajar. loh, kayak gue kan pengen makan yang lain juga gitu kan. Iya. Masanya waktu itu kan ada si Barel juga kan di rumah, di di kosan. Jadi waktu mesen ya udah dia maunya nugget, ya udah bawain aja. Kadang pesen buat pembantu gue security, kadang gue beli 2, 4, udah ini 4 banyak banget kasih security apa, ya kan gue tetap bayar. Gue bilang kalau emang kerjaan gue lagi rame oke. Kalau lagi sepi, Iya. iya kan? Kita kan bukan mikir, Maksudnya apa begitu? bukan mikir kita, wah ini enak kerjanya. Kita kan harus perlu save money juga kok, ya kan? Iya. Ya, makanya gue kayak, oh bersyukur lah gue Benar. pisah dari ini. Nah itu yang notes yang mesti dicatat adalah ketika ada teman yang mau baik sama Anda, sama kalian yang terutama yang lagi jualan, jangan dimanfaatin kebaikannya. Tawarin terus mentang-mentang kita, itu kadang-kadang gue kepikiran Del, terus terang. Jadi kadang-kadang teman jualan nih, gue pengen banget bantu, gue pengen beli nih. Cuma nanti Karena takutnya ujung-ujungnya begini. kita ada niat kan padahal, Iya, oh gue pengen ujung-ujungnya bantu gini ini nih. gitu kan. Kayak kalau nggak beli sama dia, kok dia jadi ngambek gitu. Padahal kan teman kita banyak sih kalau kita dia lagi jualan. Ya mungkin kita lagi suatu hari kita beli sama dia. Iseng. Mungkin kita teman lagi kita ada yang tergerak lagi gimana. juga, hatinya lagi pengen beli sama dia. Teman kita ada jualan nih yang lain misalnya. Terus udah gitu, Dela tolong dong bantuin gua di sosial media lu, boleh nggak? Oh boleh, gue bantuin gitu kan, kita bisa gitu. Tuh kita makan dong. Terus teman kita yang biasa kita beli itu kayak bisa marah sama kita. Kok kayak lu, kok bantuin? Kok lu bisa promosiin dia? Gua nggak pernah promosiin sama lu. Terus dalam hati kalau gue digituin, gue nanti tanya, nah lu minta sama gue? Sebenarnya kalau dia minta juga Gitu. kita bakal bersedia, kok. Iya. bersedia. Iya. Minta promoin lu nggak bayar juga gue Iya. bersedia. Cuma jangan itulah. Nah, nomor kesekian kalinya notesnya nih catat juga, jangan kayak orang, yaitu gue jadi utang sama lo gitu, terus kayak keharusan gitu loh. Nah ini yang bahaya juga nih selain itu gue harga agak, teman nih. jujur agak tertekan sih, jujur waktu itu agak kayak perasaan gue tuh dulunya kan gue lihat dia di mall, dia tuh sering bawa makanan di tas gede gitu, tas gede kayak gini. Iya. Jadi dia bawa makanan, dia sering diusir-usir sama security, nggak Oh, dia boleh jualan. jual-jualin, ya. Makanan nasi bok gitu. Terus gue dikenalin sama cici-cici tukang baju. Nih makan nih, lu beli nih beli. Terus gue ngelihat kan, yaudah Ci, nanti kalau misalnya ini tiap hari aja kasih ke Monik. Tapi kan kalau misalnya gue nggak minta, jangan dong harusnya. Iya. Saya gue kan pagi-pagi selalu request mau makan ini. Adanya apa misalnya? Adanya apa? Terus gue pesen itu kan. Nah, tapi kalau emang gue nggak mesen, gue mau beli di tempat yang lain kan boleh dong. Iya. Harusnya kan. Iya. Gue nggak punya keterikatan ataupun sama apapun sama lu. Gue di sini cuma niat bantu. Tapi emang Tuhan itu sekali lagi baik, tetap baik. Itu kan buat belajar. Dikasih unjuk nih manusia. Kayak Dikasih begini. unjuk pelan-pelan. Nah itu. Nah itu sebenarnya udah ode aku tuh udah kayak, lihat nih orangnya bonau apa bosya. Bonau. Iya. Bonau Nggak ada nggak guna. otak. Terus aku kayak enggak lah, nggak mungkin dia kayak gitu. Gara-gara coipan itu lah. Bukan masalah kuenya. Kue berapa gue bisa beliin buat dia tadi. Harusnya kan tadi sebelum itu. Iya. Gue bisa beliin. Tapi kenapa pas saat punya ode gue yang diambil, ya kan? Jadinya nyolong gitu. Gue mah. padahal ngebelain dia, tapi kenapa dia jadinya kayak ngelemparin sesuatu di muka gue gitu kan? Ya udah kayak gitu. Nih gue lanjutin lagi ya postingan dari warganet ini. Dia bilang begini. Lanjutin yang tadi dia bilang, kalau lu tahu bahannya, bikinnya sendiri. Apalagi bilang, parah lo jualan nyari untung banget. Nah, orang ngomong begitu. Ya kalau nyari pahala dan keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa, gua sih rajin ibadah. Tawakal dan taat beragama, menjalankan perintahnya. Terus, ada lagi komentarnya misalnya, kayak ginian juga banyak nih, gitu. Bikin desain mah gampang, pakai Canva, translating, pakai Google Translate, dan ini. Itu sih mulut netizen parah banget ya. Iya. Kayak ngejulitnya parah banget. Nah ini untuk mungkin untuk kayak apa ya, mungkin para desainer ya. Nah ini cocok nih, sering ada yang ngejulitin begini. Saya banget tuh, Pak. Ya. Sering kayak gitu kan. Moto doang loh, masa segitu aja mahal gitu. Itu juga nggak sopan. Ya, nggak sopan. Kalau lu bisa moto kayak gue, ya lu fotonya sendiri. Iya benar. Gitu kan. Gratis lagi kalau moto sendiri. Iya. Ya nggak? Terus udah gitu Pengalaman ya Pak ya. iya Bang. Banyak yang video lebih parah, Bu. Oh gitu. Udah Elon cuma copy paste doang, udah gua shoot, gua balikin semuanya, suruh dia ngedit sendiri.
Yang sering diomongin dari sisi teman rasa buyer, tapi ada juga teman rasa seller yang ngeselin. Maksa-maksa teman-temannya, nah ini Dela nih. Maksa-maksa Bener. teman-temannya buat belanja jualan dia. Ya atuh, nggak setiap orang punya budget lebih buat jalan-jalan barang sekunder tersier. Jadi, bagus. Iya, bener nih. Yang sering diomongin dari sisi teman ya ini. Yang biasanya ini kan dari sisi penjual yang biasanya ngomong kayak gitu. Nah ini dari sisi pembeli, kita nih pembeli. Bener tuh ada teman yang suka ngeselin, maksa-maksa temennya buat belanja. Nah itu apa ya? Salah satu yang harus dicatat juga ini jarang diangkat nih. Yang tadi pengalaman yang Dela alamin dan si warganet ini yang alamin gitu. Ini ada tips. Ada temen jualan barang malah ditanya tempat belinya di mana. Itu tolol. Ya, jangan. Ya, ada temen Kayak lu jualan baju, lu iya, belinya di mana? gitu. Kok bisa murah-murah gitu. Ngapain? Ya lu mau beli nggak usah tanya dia lah. Itu kelewatan. Ada temen jualan Kalau mau lu makanan. nyari sendiri Ya. tempatnya. Kalau emang lu juga mau jualan yang sama. Iya. Ya kan? Kecuali lu jangan, tapi nggak sopan sih ya. Kalau menurut gua sih nggak sopan. Nggak Ada sopan temen sih. jualan terus nanya dia belinya di mana. Terus ada temen jualan makanan minuman malah ditanya resepnya apa. Itu kan bangke. Ada temen jualan buku malah ditanya e-booknya mana. Ada temen jualan CD, flash disk diminta soft copy-nya mana. Nah, terus udah gitu ada temen nawarin jasa desain grafis malah diminta desain gratis. Ada teman fotografer malah dimintain gratis juga moto. Anaknya ulang tahun, dianya kawin, nggak ada otak. Sudah nggak beli, pengen kau bunuh pula bisnisnya. Nah ini dia. Jadi kembali ke tadi kesimpulannya ya, kalau dari kita sebagai pembeli, satu yaitu jangan maksa. Kita udah bayar loh mau beli barang dagangan kalian gitu kan. Tolong jangan kayak gue punya utang sama lo dan gue harus wajib kayak apa wajib banget belinya sama lo. Bener kayak aduh. Ya nggak, itu satu. Kedua, jangan nyindir-nyindir gitu loh. Kita punya hak juga dong. Coba balikin kalau lu yang digituin, bagaimana? Kan lu juga nggak enak, Pak. Iya. Gitu. Itu satu. Ketiga, ya hormatilah, kita saling menghormati. Kita udah Iya. menghormati kalian, kita udah mau beli sama kalian, bagus. Kalian mau kasih bonus, ya udah. Tapi jangan seolah-olah ngasih bonus kayak lu mengharap. Iya. Kayak misalnya ngasih gue atau ngasih Dela, udah jelas-jelas yang kayak, oke, kita influencer, kita punya kayak gini, kita punya YouTube, kita punya Instagram apa, follower banyak apa. Dan kita juga di-endorse loh sama orang untuk kita produk itu kita promoin gitu. Lu temen kita promoin gratis, ya udah syukur gitu. Jangan mengharap. Banyak orang sekarang gini, Del, pakai ilmu gua pikir. Del, tolong dong. Enggak. Dela beli penghapus ini, terus gua kasih Dela 2. Kayak tadi tuh si temen lo itu. Ngasih 2. Dia dengan harapan ngasih 2, lu merasa utang budi, merasa gimana, yang ini lu mau promoin. Itu ada loh yang begitu, hati-hati. Makanya kita juga sebagai pembeli harus bijak. Jadi kalau memang dikasih bonus, lo bayar aja. Bayar. Jadi, loh kok 2, Ci? Ya itu buat bonus, Dela makasih ya gini-gini. Oh jangan, kamu lagi usaha. Gitu. Saya transfer. Kan kita udah tahu harga barangnya kan. Iya. Transfer aja duit. Bayar. Gitu. Maaf, jangan. Kalau dia, wih nggak apa-apa jangan. Mohon maaf. Ya, Kak, Ci, apa, Om, kalau Anda begini lagi, saya nggak akan beli loh sama kamu. Gituin aja langsung. Jujur, karena saya tidak minta bonus. Saya lagi beli, saya membantu. Iya. Gitu. Jadi jangan. Saya nggak minta loh. Lain kalau saya minta, saya nggak minta bonus. Iya, Jadi iya. jangan dikasih bonus. Gitu. Dan kita juga jangan nawar lah. Kalau memang harganya segitu, ya udah, bayar aja. Kita hitung-hitung bantu teman kan. Kalau memang dia mau kasih, ya udah, ya kasih aja. Tapi kita jangan sampai nawar. Iya. Nah itu dia. Gua rasa sih, ya cukup sih. Ya. Kita ya, mudah-mudahan teman-teman kita yang jualan nonton ini, terus juga ya bisa memahami ya, gitu. Jadi jangan langsung, wah ini dengar ini tersinggung dulu apa. Pahamin. Tempatkan posisi lo di posisi kita, gitu, sebagai pembeli. Harus gimana juga, tahu diri lah gitu. Jangan kayak gitu juga.
Oke, kalau begitu teman-teman sampai jumpa di hari Jumat depan bersama saya dan Dela di acara ngopi di Kasino Podcast. Saya jangan lupa di subscribe ya, di like juga. Kalau nonton di like ya, dan kasih komen bagaimana kalian mau menyikapi harga teman ini, makna harga teman ini. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye. Bye.